Pada kuliah-kuliah sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa model rancangan percobaan dengan faktor tunggal. Jadi kita menyebutnya sebagai faktor tunggal karena betul-betul yang terlibat itu hanya satu faktor. Misalnya pengaruh lama pengukusan, itu lama pengukusan saja. Rancangan faktorial ada rancangan yang digunakan ketika faktor yang diujikan lebih dari satu. Misalnya lama pengukusan ditambah dengan penggunaan bahan kimia pengempuk daging. Bagaimana rancangan faktorial itu dikerjakan atau dianalisis? Maka hari ini kita akan mempelajari pada seri 1 bagaimana melakukan analisis rancangan faktorial menggunakan Excel. Sebelum kita menonton videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, klik loncengnya, like dan komen, dan bagikan ke media sosial teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kuliah rancangan percobaan kita, temanya adalah rancangan faktorial 2 faktor, penerapan rancangan faktorial pada jurusan teknologi hasil perikanan. Misalkan kita akan melakukan penelitian, ingin mengetahui kandungan asam amino tertentu di dalam setiap 100 gram daging ikan, dalam hal ini adalah ikan nila, setelah 2 bulan pemeliharaan. Jadi pada penelitian ini kita menggunakan 2 varietas ikan nila yang diberi 4 jenis pakan dan menggunakan 3 ulangan. Nah, dari perencanaan penelitian ini saja kita sudah dapat melihat bahwa perlakuan yang digunakan adalah varietas ikan nila. Itu adalah faktor pertama. Yang kedua adalah 4 jenis pakan. Jadi ini jenis pakannya ini adalah faktor yang kedua. Jadi dari sini kelihatan bahwa berbeda dengan rancangan-rancangan yang disampaikan sebelumnya, maka yang berbeda kali ini adalah digunakannya lebih dari satu faktor dalam penelitian. Nah, untuk kasus-kasus di mana kita menggunakan lebih dari satu faktor, itulah kita menggunakan rancangan faktorial. Nah, kemudian kita melihat di sini 2 varietas pada ikan nila dan 4 jenis pakan. Jadi di sini di rancangan faktorial ini dikenal istilah taraf atau level. Jadi ketika kita menggunakan 2 varietas ikan nila, maka untuk ikan nila kita menyebutnya ada 2 taraf, yaitu sesuai dengan jumlah varietas. Kemudian 4 jenis pakan. Nah, untuk jenis pakan ini kita menyebutnya terdapat 4 taraf atau 4 level. Jadi ini adalah istilah baru yang digunakan hanya pada rancangan faktorial. Nah, ini adalah gambarannya. Jadi faktor A terdiri dari 2 taraf atau 2 level, di mana varietas 1 adalah ikan nila gift, varietas 2 adalah ikan nila merah. Nah, kemudian kita menggunakan faktor B, yaitu jenis pakan dengan 4 taraf, yaitu pakan 1, pakan 2, pakan 3, dan pakan 4. Kemudian ada ulangan sebanyak 3 kali. Jadi di sini kelihatan ada faktor A, ada faktor B. Maka sangat jelas bahwa kita menggunakan suatu rancangan yang akan berbeda dengan yang kita kenal sebelumnya. Sehingga pada kondisi di mana kita menggunakan lebih dari satu faktor, disitulah kita menggunakan apa yang disebut dengan rancangan faktorial. Jadi ini adalah gambaran bagaimana rancangan faktorial itu digambarkan ya. Jadi ada 2 varietas, yaitu ikan nila gift dan ikan nila merah. Kemudian ada 4 jenis pakan. Jadi setiap jenis ikan nila akan diberi pakan sebanyak 4 yang kemudian diulang sebanyak 3 kali. Jadi ini gift pakan 1 diulang 3 kali, gift pakan 2 diulang 3 kali, gift pakan 3 diulang 3 kali, dan seterusnya. Demikian pula dengan nila merah. Nila merah diberi
pakan 1 diulang 3 kali, ikan nila merah dikasih pakan 2 diulang 3 kali, sehingga total perlakuan dapat dihitung A kali B kali R. A adalah jumlah faktor A atau taraf pada faktor A yaitu 2. Kemudian B ini adalah taraf pada faktor B yaitu 4. Dan ulangan ini adalah 3. Berarti 2 kali 4, 8 kali 3, 24. Jadi unit percobaan jumlahnya ada 24. Nah, ini misalkan kita sudah melaksanakan penelitian dengan serangkaian percobaan yang dilakukan di bak-bak di laboratorium. Pada akhir penelitian kita kemudian mendapatkan data asam amino tertentu, kandungan asam amino tertentu di dalam 100 gram daging ikan yang kita amati tadi. Jadi ada yang nilainya dari 1 sampai 6,5 miligram per 100 gram daging ya. Jadi ini data-data itu kita atur seperti ini dengan menginteraksikan faktor A dan faktor B sedemikian rupa. Kemudian setiap interaksi dari perlakuan itu kita jumlahkan per bagian ya. Jadi semua ulangan pada setiap interaksi dijumlahkan atau dicari nilai totalnya. Nah, dari sini kita bisa menghitung jumlah kuadrat total ya. Dari data-data ini kita dapatkan jumlah kuadrat total. Kemudian berdasarkan total perlakuan masing-masing ini, interaksi dari setiap perlakuan yang sudah diperoleh totalnya, nanti dari sini kita akan mendapatkan data untuk menghitung JK perlakuan. Nah, selain data-data tadi, kita juga kemudian mengumpulkan data-data interaksi dari setiap perlakuan itu, kemudian kita totalkan per jenis atau per faktor ya. Ya, misalnya interaksi A1 dan B1. A1 dan B1 yang jumlahnya 7,5 kita tuliskan di sini. Kemudian interaksi dari A2 B1 A2B1 yang jumlahnya 3,5 kita tulis di sini. Kemudian kita totalkan, kita dapatkan 11. Sehingga kita dapatkanlah total dari perlakuan B1 ini adalah 11. Nah, demikian pula dengan A1 dan B1. Interaksi A1 dan B1 yang totalnya 13,5 kita pindahkan di sini ya. Interaksi A1 B2 13,5. Kemudian interaksi A2 ke B2 yang jumlahnya 7,5 ya. Ya, ini A2 B2 yang jumlahnya 7,5. Kita pindahkan ke sini, kemudian kita totalkan sehingga kita mendapatkan total dari level B2 ya. Kemudian demikian pula seterusnya B3, B4, kemudian interaksi A1 B1, A1 B2, A1 B3, A1 B4. Setelah dikumpulkan data-datanya itu ditotalkan. Nah, sehingga dari sini kita bisa mendapatkan nilai dari JKB ya. JKB itu ya sum square-nya nanti dari total masing-masing level pada faktor B. Di sini juga kita bisa mendapatkan JK dari A.
yaitu sum square dari total semua data yang diperoleh pada E1, pada A1, pada semua interaksi, yaitu 48, kemudian A2 35,5. Data inilah yang kita gunakan sebagai sum square untuk penghitungan dari JKA. Nah, kemudian di sini ada total general, dan total general inilah, dari sinilah kita akan menghitung faktor koreksi. Seperti biasanya, rumusnya adalah total general kuadrat dibagi dengan total semua unit percobaan, di mana total semua unit percobaan itu sama dengan 24. Nah, rumus-rumus perhitungan jika perlakuan sum square total perlakuan dibagi jumlah ulangan dikurangi faktor koreksi. Mungkin teman-teman sudah sudah menonton video sebelumnya bagaimana saya memberikan suatu teknik supaya lebih mudah menghafal, yaitu dengan menyebutkan jika sesuatu dibagi dengan lawannya, ya. Jadi mungkin ada yang sudah nonton, ada yang belum. Tidak apa-apa, saya jelaskan lagi bahwa jika perlakuan, apa lawan dari perlakuan? Ulangan. Maka jika perlakuan sum square dari total perlakuan dibagi jumlah ulangan dikurangi faktor koreksi. Nah, kemudian jika total sum square dari nilai setiap unit percobaan dikurangi faktor koreksi. Nah, ini kan ada pertanyaan mungkin, kan ini jika total, kenapa rumusnya yang Bapak katakan tadi dibagi dengan lawannya tidak berlaku? Jadi mestinya kan sum square nilai setiap unit percobaan dibagi lawannya. Nah, ini karena jika total itu tidak ada lawannya. Apa lawannya dari jika total? Tidak ada. Maka di sini jika total sum square setiap unit percobaan dikurangi faktor koreksi. Kemudian jika galat, ya kita mengingat kuliah-kuliah sebelumnya bahwa jika galat itu jika total kurang jika perlakuan. Nah, kemudian ya faktor koreksi, ya saya kira kita sudah familiar dengan faktor koreksi dari kuliah-kuliah sebelumnya. Total general kuadrat dibagi total unit percobaan. Ini tadi total general saya sudah tunjukkan di sana, ya, di caption sebelumnya, ya. Itu dibagi dengan total unit percobaan. Total unit percobaan tadi faktor A ada 2, faktor B ada 4, faktor ulangan ada 3. Berarti 2 kali 4 8, 8 kali 3 24. Jadi total unit percobaan ada 24. Kemudian JK faktor A. JK faktor A, sum square total A dibagi lawannya. Nah, kita tadi sudah tunjukkan faktor A itu totalnya didapat dari mana? Dari manajemen data yang kedua itu, ya, di mana mengumpulkan semua total dari interaksi A1 dengan B1, ya, dan seterusnya, ya, yang saya jelaskan tadi, dibagi lawannya. Apa lawannya? Nah, tadi kalau Anda ingat tadi bahwa dari total unit 24 itu terdiri dari faktor A sama dengan 2, faktor B sama dengan 4, kemudian ulangan sama dengan 3. Maka kalau kita sebut faktor A, maka lawannya adalah faktor B kali faktor jumlah ulangan, ya. Jadi kalau dibagi lawannya, pembagiannya ini sama dengan berapa, ya? B kali jumlah replikasi. B itu 4, replikasi itu 3, berarti 12. Berarti di sini
JKA itu sum square dari total A dibagi 12 dikurangi faktor koreksi. Kemudian JKB sum square total B dibagi lawannya. Jadi kalau faktor B lawannya adalah A dengan R replikasi. Jadi A sama dengan 2, replikasi sama dengan 3, berarti 6. Jadi ini sum square dari total B dibagi 6 dikurangi faktor koreksi. Nah, kemudian JK interaksi sama dengan JK perlakuan kurang JKA kurang JKB. Jadi ini JK perlakuan tadi kita sudah temukan ya, total sum square dari total perlakuan dibagi jumlah ulangan kurangi faktor koreksi dikurangi lagi dengan JKA dan JKB. Nah, kemudian untuk memudahkan kita harus memiliki catatan tentang sumber keragaman. Jadi sumber keragaman untuk faktorial dengan 2 faktor adalah perlakuan, ada faktor A, faktor B, kemudian interaksi, kemudian galat, kemudian total. Kemudian derajat bebas, sekira derajat bebas ini kita catat rumus-rumusnya, kemudian jumlah kuadrat ini kita catat rumus-rumusnya seperti tadi. Di sini dituliskannya total A pangkat 2, padahal maksudnya sum square dari total A dibagi dengan lawannya. Lawannya adalah faktor B kali R dikurangi faktor koreksi. Kemudian B, JKB itu total B pangkat 2, maksudnya sum square dari total B dibagi dengan lawannya. Kalau total B lawannya adalah faktor A kali R replication-nya pengulangan, jumlah ulangan dikurangi faktor koreksi. Interaksi ya jumlah perlakuan kurang JK perlakuan dikurangi JKA dikurangi JKB. Berarti ini berarti bahwa perlakuan ini adalah total dari JKA, JKB dan interaksi. Untuk mendapatkan JK interaksi ya cukup mengurangkan JK perlakuan dengan JKA dan JKB sebagaimana rumus yang ditunjukkan di sini. Kemudian JK total JK galat ya tentunya JK total kurang JK perlakuan. Kemudian JK total ya jumlah kuadrat total ini sum square dari setiap pengamatan dikurangi faktor koreksi. Kemudian kuadrat tengah ini saya kira rumusnya adalah JK apapun dibagi dengan DB ya. Jadi kalau JK-nya A berarti kalau KT dari A, rumus dari KTA adalah JK A bagi DBA. Kemudian F hitung rumusnya 1 ya, kuadrat tengah apapun selalu dibagi dengan kuadrat tengah galat ya. Nah, kemudian mari kita melangkah ke contoh penghitungan. Dari di sini kita sudah menemukan data-datanya, kita sudah hitung totalnya, dan kita sudah buat satu kolom lagi, tabel data lagi untuk menunjukkan bagaimana jumlah total dari masing-masing faktor A dan faktor B. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai dari masing-masing ya. Supaya lebih mudah kita pindahkan ini ke Excel-nya. Jadi derajat bebas perlakuan A kali B kurang 1
Nah, kita tadi hafal bahwa faktor A itu ada 2, faktor B itu ada 4, berarti 2 kali 4, 8. Dikurang 1. 8 kurang 1 sama dengan 7. Faktor A ya, per faktor A. Faktor A itu jumlahnya 2, kurang 1, 1. Kemudian faktor B, B tadi itu jumlahnya ada 4 ya. 4 kurang 1, 3. Nah, faktor AB, nah, kita lihat dulu. Faktor AB itu A kali A kurang 1 kali B kurang 1. Berarti ini kali ini. Berarti 1 kali 3, 3. Nah, kemudian galat A kali B dalam kurung R kurang 1. A tadi itu nilainya 2. A itu sama dengan 2. B itu sama dengan 4. Berarti 8. Berarti 8 kali R-nya 3 kurang 1. Berarti 8 kali 2. Paham ya? A-nya 2, B-nya 4, kemudian dalam kurung R-nya 3 kurang 1. Berarti 2 kali 4, 8. 8 kali 2, 16. Biar dalam sini kita tulis 16 supaya nanti bisa langsung terhitung. Kemudian total, ya ke total R kali A kali B kurang 1. Tadi kita hitung bahwa R-nya ada 3, A-nya ada 2, B-nya ada 4, kurang 1. Berarti 3 kali 2, 6, 6 kali 4, 24. 24 kurang 1 sama dengan 23. Nah, faktor koreksi sama dengan total general kuadrat. Nah, ini tadi total generalnya ya. Total general kuadrat. Nah, kita kasih pangkat sip 6 ya. Total general kuadrat dibagi dengan banyaknya unit percobaan. Jadi kita kasih kurung di situ supaya dikuadratkan dulu ini 83,5 baru dibagi dengan jumlah seluruh unit percobaan. Berapa jumlah unit semua percobaan? 24 ya. Tadi faktor A 2, faktor B 4, berarti 2 kali 4 8. Kemudian ulangan 3, jadi 8 kali 3 24. Jadi ini 24. Enter. Inilah faktor koreksi yang kita peroleh. Saya kasih besar hurufnya supaya kelihatan di kamera. Nah, kemudian JK. Berarti JK yang kita hitung adalah JK perlakuan. Nah, apa rumus JK perlakuan? JK perlakuan rumusnya adalah sum square dari perlakuan. Nah, kita cari sum square, ketemu sum square, kita klik ini. Nah, mana sum square dari perlakuan? Sum square dari total perlakuan adalah ini ya.
Nah, sum square dari 7,5, 13,5, 18, 9, kemudian dilanjutkan dengan sum square dari A2B1 ini ya. Nah, bisa diikuti ya, bisa diikuti. Kelihatan di layar Anda? Bisa, Pak. Ya, oke. Kemudian Bisa, kita Pak. klik ini. Setelah itu kita oke. Nah, ini adalah sum square dari total perlakuan pada semua ulangan dibagi dengan, rumusnya kan dibagi dengan lawannya. Jadi apa lawannya perlakuan? Ulangan. Ulangannya ada berapa? 3. Dikurang faktor koreksi. Nah, faktor koreksi ada di sini ya, di F21. Enter. Nah, ya oke. Nah, setelah kita mendapatkan YK perlakuan, berikutnya yang kita cari adalah YK faktor A. Nah, YK faktor A adalah sum square dari semua total dari perlakuan A dibagi dengan lawannya dikurangi faktor koreksi. Jadi coba kita lihat. Nah, sum square dari A ada 2 ya. Jadi A1 dengan A2. Total dari faktor A1 itu sama dengan 48. Total dari faktor A2 sama dengan 35,5. Jadi ini adalah total dari perlakuan dari faktor A. Jadi sum square dari total perlakuan A kemudian dibagi dengan lawannya. Apa lawan dari faktor A? Faktor B dan R. Berapa jumlah faktor B? 4. Berapa jumlah faktor R? 3. Berarti 4 kali 3, 12. Jadi sum square dari total perlakuan total dari faktor A, jadi sum square dari total faktor A dibagi dengan lawannya dikurang faktor koreksi. Nah, faktor koreksi ya kita ambil lagi yang ini. Sama dengan. Jadi ini adalah YK dari faktor A. Nah, apalagi berikutnya? YK faktor B. Nah, YK faktor B sama dengan sum square dari semua total faktor B dibagi dengan lawannya dikurang faktor koreksi. Jadi total dari semua faktor B, coba kita lihat total dari semua faktor B. Nah, total dari semua faktor B adalah ini ya, faktor B1, B2, B3, B4. Itulah semua total dari faktor B. Jadi total faktor B, sum square dari total faktor B, nah, kita okekan dulu, kita dapatlah sum square dari semua faktor B, dibagi lawannya. Faktor B apa lawannya? Faktor B lawannya adalah A dan replication. A itu berapa jumlahnya? 2. Replikasi berapa? 3. Berarti 2 kali 3, 6. Berarti dibagi dengan 6. Dibagi dengan 6. Dikurang faktor koreksi. Faktor koreksi itu
Ya, kembali lagi ini faktor koreksi sama dengan 35. Nah, kita sudah punya data JKP, JKA, JKB. Jadi sudah ada perlakuan AB. Berarti yang tinggal adalah interaksi A dan B. Nah, JKA dan B, JK interaksi AB itu rumusnya adalah JK perlakuan dikurangi JKA dikurangi JKB. Nah, kalau begitu JK interaksi A dan B sama dengan JK perlakuan dikurangi JKA dikurangi JKB sama dengan, nah kita ketemu 6,9. Nah, setelah JKAB kita menghitung lagi JK galat. JK galat sama dengan JK total kurang JK perlakuan. Nah, kita tadi sudah menghitung JK perlakuan, tapi kita belum menghitung JK total. Maka sebelum mendapatkan JK galat, kita hitung dulu JK total. Nah, JK total itu sama dengan sum square dari seluruh data pengamatan dibagi dengan lawannya. Nah, karena lawannya total tidak ada, berarti tidak dibagi. Langsung dikurang dengan faktor koreksi. Jadi ya kita lihat ini. Nah, yang mana disebut sebagai JK total. Nah, ini total sum square dari total pengamatan. Jadi di sini ada 2, 4, 6, 2, kemudian lanjut ke ulangan 3, kemudian lanjut lagi dengan ini karena untuk melanjutkan ya kita kasih titik koma. Titik koma, kemudian kita lanjut lagi dengan total pengamatan dari faktor A2 di sini ya. Nah, jangan sampai mengambil nilai total. Jadi tadi L4, LO4, L4 sampai O6. Jadi di sini O6-nya kemudian lanjut dengan L8 sampai O10 ya. Gitu. Nah, kemudian setelah semua terpilih, kita klik kembali ini, lalu oke. Nah, ini adalah sum square dari total pengamatan dari setiap unit percobaan. Nah, ya, dibagi dengan lawannya, karena total tidak ada lawannya, tidak ada pembagiannya, langsung dikurang faktor koreksi. Faktor koreksi ini sama dengan ya, ketemulah JK total sama dengan 58. Nah, kemudian kita sekarang bisa menghitung JK galat. JK galat sama dengan JK total kurang JK perlakuan. Nah, sekarang JK galat, JKG sama dengan JK total dikurang JK perlakuan. JK perlakuan ini 47. Ya. Jadi JKG sama dengan JK total, yaitu F34 ya. F34 kurang JK perlakuan. Dapat 10,8 sekian. Nah, dari sini kita sudah dapat semua yang dicari ya. Nah, jadi di sini kita
bisa memindahkan tabel ini. Ya, kita katakanlah kita pindahkan ke sini. Kemudian untuk derajat bebas kita ambil dari sini ya. Sudah hitung tadi. Kemudian untuk JK perlakuan kita sama dengan kita ambil dari sini. Ya. Nah, untuk JKA ya kita ambil dari sini. Jadi kita kasih sama dengan saja. Kemudian kita klik tempatnya JKA. Dulu supaya ini juga. Ya. Kemudian JKB sama dengan, nah kita klik di mana alamat JKB itu, kita klik di sini. Kemudian JKAB ya. JKAB kita kasih sama dengan di sini. Kemudian kita cari di mana sel mana JKAB itu berada. Kemudian enter. Kemudian JK Galat kita kasih sama dengan. Kemudian di mana JK Galat itu alamat selnya berada. Klik enter. Nah, sekarang JK total sama dengan ini JKT. Enter. Nah, sekarang kita sudah dapatkan. Nah, selanjutnya kita menghitung kuadrat tengah. Kuadrat tengah itu dari kuliah-kuliah sebelumnya kita sudah hafal bahwa kuadrat tengah itu selalu rumusnya JK per DB. Ini ada rumusnya ya. Di sini JK per DB. Saya pindahkan ke sini supaya jangan dihapus ya. JK per DB. Jadi sama dengan JK ini bagi derajat bebas ini. Enter. Itu rumusnya. Nah, untuk menyalin atau mengcopy rumusnya, kita klik saja sampai terbentuk tanda positif dengan menempatkan kursor di sudut kanan bawah dari sel ini. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini terkopilah rumusnya ini. Ini misalnya apa tadi 2.55 ini adalah hasil pembagian JK per DB. Nah, itu KT sudah ketemu. Nah, sekarang F hitung. F hitung rumus umumnya KT apapun selalu dibagi dengan KT Galat. Jadi sama dengan J ini ya. Tidak kelihatan. Perlu tarik-tarik mungkin ini. Ya. Tidak salah juga tadi ini. Oke, JK I per H ya. JK per DB. Nah, untuk F hitung selalu KT yang ingin dicari dibagi dengan KT Galat. Jadi pembaginya itu selalu KT Galat. Enter. Nah, untuk KF hitung A selalu KTA bagi KT Galat. Jadi selalu dibagi dengan KT Galat. Bagaimana dengan F hitung B? F hitung faktor B, maka sama dengan KT dari faktor B dibagi dengan KT Galat. Bagaimana dengan KT interaksi? Maka bagaimana dengan F hitung interaksi maksudnya ya? Jadi F hitung interaksi sama dengan KT
interaksi dibagi KT galat. Nah, inilah yang kemudian inilah hasil yang kita peroleh dengan penghitungan F hitung tadi. Nah, sekarang bagaimana dengan F tabelnya? Nah, kita sudah tahu dari kuliah sebelumnya bahwa yang kita lihat itu adalah di tabel bahwa yang di atas itu selalu dilihat DB yang ditanyakan, ya. Kasih saja DB yang ditanyakan. Kemudian di samping kiri selalu dilihat DB galat. Nah, maka DB yang ditanyakan di perlakuan ini adalah 7. Berarti di sini yang dilihat 7 dengan galat. DB galat 16. 16, ya. Ya, di sini 1 16. 1 dengan 16. Kemudian di B 3 dengan 16. Di AB juga 3 dengan 16. Nah, jadi yang kita cari 7 16, 1 16 dengan 3 16. Nah, kita cari F tabel. Nah, kita cari F tabel. Ini kelihatan ya F tabelnya, ya? Kelihatan, Pak. Kita tadi cari 7 16. Di sini di atas kita cari 7. Sementara yang sebelah kiri sini kita cari yang 16. derajat bebas dari galat, ya, berarti 16. 7 16 dapat 2,66. Jadi saya copy dulu ini 26. Kemudian saya pindahkan ke sini. Nah, kemudian 116, ya, 116. Nah, saya cari lagi 116. 116 4,49. Saya copy. Saya lanjutkan di sini. 116. Habis itu 316. Kita cari 316. 316 dapat 3,24, ya, 316. Nah, 3,24. Di sini juga 3,24. Nah, sekarang kita cari kesimpulannya. Nah, pengambilan kesimpulan didasarkan pada ketentuan jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka itu disebut beda nyata atau signifikan. Sebaliknya, jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka ini non signifikan. Jadi, berdasarkan ketentuan ini, inilah yang dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Maka, nah, coba kita lihat. 10 dengan 2,6 lebih besar mana? 10 F hitung. Berarti F hitung lebih besar, maka ini signifikan, ya.
Ini signifikan. Ini juga signifikan ya. Ya Pak. Ini juga signifikan. Ini non signifikan ya. AB non signifikan ya. Kita sudah mendapatkan informasi bahwa faktor A signifikan, faktor B signifikan, interaksi non signifikan. Apa maknanya itu? Nah, kita tadi mendapatkan hasil bahwa interaksi tidak signifikan. Nah, berarti kita masuk kategori kedua. Jika faktor utama A dan B kedua-duanya berpengaruh nyata, sedangkan interaksinya berpengaruh tidak nyata, maka rekomendasi asal percobaan adalah menyarankan agar faktor A dan B saja yang diterapkan. Jadi diterapkan terpisah. Faktor A dan B diterapkan secara terpisah atau salah satu saja. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi faktor A dan B sama atau bersifat antagonis, sehingga akan merugikan jika diterapkan secara bersama-sama. Ini berarti kalau mau menggunakan varietas, tidak usah mengutak-atik pakan, kasih pakan yang biasa saja. Atau kalau mau mengutak-atik pakan, tidak usah sibuk memikirkan varietas. Itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Nah, sehingga inilah yang kesimpulan dari penelitian ini. Yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.